di hadirat, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah puji-pujian umat-umat-Mu sore hari ini di ibadah kenaikan Tuhan di malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas tubuh jiwa roh kami yang kami persembahkan melalui puji-pujian, penyembahan, nyanyian syukur dan nyanyian pengagungan kami kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan urapi hamba-Mu yang ada di depan ini, supaya kami dapat menerangkan firman Tuhan atas pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya baik, luar biasa malam hari ini, walaupun ada beberapa kursi yang kosong, tapi saya anggap hari ini banyak yang hadir ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini sepertinya kok nggak ada Pak Waluyo ya? Ada, wes praketok ya, padahal bajunya wes ketok. Apakah hadir hari ini Mbak Laras? Hadir? Boleh berdiri? Ya Bapak Ibu, Mbak Laras ini jemaat dari GPD Ungaran yang dititipkan kepada saya untuk ikut membina rohaninya ya, karena beliau ini sekarang kerja di Karangawen ya. Ya kerja di Karangawen, belum menikah ya? Belum ya, oke. Jadi masih single, maka nanti teman-teman youth bisa di backup, diajak kenalan, diajak nanti ikut pemuda. Ini pelayanannya luar biasa sekali loh kalau di GPD Ungaran. Beda ya Mbak, di Ungaran mereka profesional semua, di sini masih ya deso ya, tapi silakan bergabung dan berbagi berkat kepada jemaat di tempat ini. Jadi sementara dia kerja di Karangawen akan berjemaat di tempat ini, tetapi kalau nanti pas pulang ke Ungaran ya tidak akan berjemaat di tempat ini. Tetapi selama ada di Karangawen, anak Tuhan ini, Mbak Laras ini akan berjemaat di tempat ini. Jadi tolong nanti Mbak Ninda, Mbak Dini, Mbak Dea bisa di follow up ya, supaya bisa bergabung dengan kita dan bertumbuh di gereja kita dan melayani bersama. Oke Mbak Laras, terima kasih, Tuhan berkati ya. Ya tadi pagi gembalanya khotbah di Lawang Sewu saudara ya, dan tadi nggak datang di Lawang Sewu ya? Enggak ya? Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar. JJ sudah ada PowerPoint-nya walaupun sederhana PowerPoint-nya. Saya coba bikin yang sederhana saja. Malam hari ini tidak KKR, juga tidak pengajaran. Tetapi saya ingin memberikan sharing kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita mesti ngerti apa makna atau tujuan daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga Bapak Ibu. Ya, jadi kita mesti tahu tujuan dia naik ke surga. Gak mungkin dia, kalau gak ada tujuan dia akan naik ke surga. Pasti ada tujuan. Kalau saudara berpergian ke satu tempat, pasti akan ada tujuan. Begitu dengan Yesus, ya, dia pergi ke satu tempat. Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, saudara kalau pergi kembali lagi enggak? Oh kok enggak? Kembali ya? Oke. Jadi saudara kalau berpergian ke satu tempat, Bapak Ibu pasti kembali lagi. Jadi sama dengan Yesus, dengan ayat yang kita baca ini, dan dia pergi untuk ke surga, tapi dia juga akan kembali ke dunia ini. Nah mari kita akan lihat Bapak Ibu ayat-ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kalau tahun lalu saya mengambil dari kitab Injil, ya dari Injil, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi saya kali ini akan menjelaskan dari kitab Para Rasul, Bapak Ibu. Kita baca mulai dari ayat yang keempat, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ayat yang ke-5 dan seterusnya. Kenapa saya mulai dari ayat keempat? Karena penekanannya memang dari ayat yang keempat, walaupun perikopnya mulai di pas ayat yang ke-6. Nah, nanti ketika ada agak perbedaan daripada
Alkitab yang dibaca Bapak Ibu, saya memakai terjemahan baru Bapak Ibu. Jadi Alkitab yang saya pakai ini adalah terjemahan baru Bapak Ibu. Ya, ada di situ tulisan TB2 ya. Terjemahan baru itu kalimat-kalimatnya sudah dibenarkan menurut bahasa Indonesia yang benar ya. Jadi itu bukan mengganti tapi hanya membenarkan atau melengkapi yang tidak lengkap. Mari saya baca ayat yang keempat, Bapak Ibu, ayat yang kelima dan seterusnya sampai ayat yang ke-11 ya. Sampai ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Yesus diangkat ke sorga, lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. 11. Ya, jadi temanya itu Bapak Ibu ya, Yesus naik ke surga, tetapi dia juga akan kembali kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca Alkitab ini ya, dan kalau kita nih baca ayat-ayat sebelumnya ada khotbah-khotbah Petrus yang luar biasa yang nanti kita juga akan bahas sebentar. Nah, Bapak Ibu, tujuan Tuhan naik ke surga apa? Ya, maksud dan tujuan Tuhan naik ke surga itu apa? Yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya ulang lagi, Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kalau tadi kita baca pasal 1, di pasal yang kedua di ayat 36 itu adalah khotbah Petrus, Bapak Ibu. Ya, khotbah Petrus, ending daripada khotbah Petrus, di mana 3.000 orang bertobat. Kita lihat di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 berkata, menyatakan bahwa seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang disalibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Nah, ayat ini menegaskan kepada ketuhanan Yesus dan perannya sebagai Mesias yang dijanjikan itu, Bapak Ibu. Jadi, Petrus berkhotbah, ingin menyatakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu, dia adalah Tuhan. Kenapa disimpulkan seperti itu Bapak Ibu? Melihat dari perjalanan Yesus ketika dia mati dan dia bangkit. Saya mau tanya, ada enggak di Alkitab mati lalu bangkit? Selain Yesus. Ada, namanya Lazarus. Tapi ingat, Lazarus mati, dia bangkit, tapi beberapa tahun kemudian dia mati lagi. Seperti kalau saya sering kasih ilustrasi di kematian, Mas Balio, saudara sampai apal ya. Mas Balio ora bali, karena walaupun dia hidup lagi, tapi jatuh ketika dia mati dan tidak pernah kembali. Dan Lazarus pun seperti itu. Tapi Yesus ini dia yang sulung. Dia mati, dia bangkit.
dan dia naik, saudara. Ini membuktikan catatan sejarah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Lalu kalau kita lihat bukti-bukti lain. Bukti ia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, dia berkuasa atas alam dan laut dan semesta ini. Di mana dibuktikan? Ketika dia ada di danau. Ketika dia ada di laut, dia berkata apa? Hai angin, tenanglah. Angin itu menjadi tenang. Bahkan dia berkuasa atas orang sakit dan mati. Ada di Alkitab ceritanya. Ketika Yesus diundang untuk mendoakan anak perwira itu dan akhirnya karena Yesus melayani wanita yang pendarahan dulu, maka akhirnya anak daripada panglima ini meninggal. Tapi ingat, setelah meninggal Yesus datang. Anak ini dibangkitkan. Dan ada cerita yang lain lagi bahwa Yesus juga menyembuhkan atau membangkitkan orang yang mati. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Tuhan. Jadi ini sejarah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa, bahkan termasuk dia berkuasa atas kehidupan kita. Maka dia akhiri dengan dia naik ke surga. Sebagai bukti yang nyata, dia adalah Tuhan. Dia pergi ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama makna daripada kenaikan Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau dalam kisah para rasul tadi, di ayat yang ke berapa? 10 dan 11 itu. Dikatakan, dan berkata kepada mereka, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini diangkat ke surga, tinggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada kalimat kata naik ke surga. Lalu dalam ayat yang seterusnya kalau kita baca mulai dari pasal pertama kedua dikatakan setelah Yesus naik, kalau dalam Yohanes itu berapa itu, setelah Yesus naik dia berkata apa? Kembali ke Yerusalem dan tetaplah apa saudara? Berdoa. Nah intinya apa yang harus kita lakukan? Kita tetap menyembah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia sudah naik, tapi kita tetap harus menyembah dia, yaitu menyembah Tuhan Yesus Kristus. Memuliakan dia sebagai Tuhan, meninggikan dia sebagai Tuhan. Jadi kalau kita mau lengkap, karena ini bukan pengajaran, baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu sekarang telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Itu jelas menunjukkan kepada Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Tetap menyembah dan meyakini dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba Yohanes 13 ayat 13. Dia menyatakan dirinya dia sebagai Tuhan. Coba lihat ya. Yohanes 13 ayat 13 dibuka Mbak CC. Saya karena ini hanya itu tak tulis saja karena saya ingat ayat itu. Coba semoga tidak salah. Yohanes 13 ayat 13. Ada yang sudah ketemu? Kalau ada yang sudah ketemu saya baca. Ketemu Pak? Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan ini pertama yang menyebut siapa? Murid. Tapi Yesus apa?
membenarkan, bahkan dia ngomong bahwa benar dan memang akulah guru dan Tuhan. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara percaya enggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Percaya ya? Dan yang kita lakukan adalah percaya Yesus itu Tuhan dan kita tetap menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ada kalimat kata Mesias dalam ayat tadi. Ya, apa itu Mesias? Ya, Mesias dialah raja di atas segala raja yang akan memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Ibu. Pengertian yang kedua, Yesus naik ke surga, yaitu Dia naik ke surga karena menyediakan tempat bagi orang percaya. Ya, saya ulang lagi. Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Nah, sebelum saya baca di kitab Yohanes 14, kalau kita perhatikan di Kisah 1 ayat 11 tadi, dikatakan Yesus setelah mengatakan hal itu lalu terangkat. Lalu di ayat 11 ayat terakhir berkata, Yesus yang kamu lihat itu, Dia sudah naik ke surga. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa surga itu ada. Saya katakan lagi, Yesus membuktikan bahwa surga itu ada. Dalam Wahyu dikatakan surga itu ada tingkat bawah, ada tingkat atas. Ya, dijelaskan lagi dalam perikop di kitab Wahyu itu, nanti sudah bisa baca di rumah. Ini bukan pengajaran soalnya. Ya, jadi di sana ada lantainya dari emas, temboknya dari berlian dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ada surga tingkat bawah, ada tingkat atas. Nah, pertanyaannya, Yesus ke surga menyatakan bahwa surga itu ada dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Coba kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2 berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagi siapa? Bagi orang percaya. Jadi Yesus naik ke surga, Dia menyatakan bahwa surga itu ada. Dan dalam penglihatan Yohanes Pembaptis, dalam penglihatan Rasul Yohanes, di surga itu ada tingkat atas, tingkat bawah, lantainya terbuat dari emas. Dan Yesus pergi ke sana dan menyediakan tempat bagi kamu atau bagimu. Siapa bagimu itu? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya ini saya buat urut. Yang pertama, Yesus naik, membuktikan Dia itu Tuhan. Nah, yang kedua, Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ayat 3 coba dikatakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu pergi ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun, saudara, Dia menyediakan tempat buat kita. Dan tadi ada kalimat dalam Kisah Rasul tadi. Dia juga akan datang kembali seperti waktu Dia terangkat ke sorga. Dia akan datang lagi yang kedua kali. Datang kali yang pertama adalah kelahiran. Datang yang kedua Dia akan datang sebagai Mesias. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Dia akan menjemput kita. Dan kita akan diajak ke sana. Dan kita tinggal di sana, Bapak Ibu. Dan beberapa saudara kita sudah pergi mendahului kita. Sudah dijemput oleh Tuhan. Ya, Dia sudah dijemput dan Dia sudah bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Ya, kita mengenang saudara-saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Mereka dikatakan sudah ada di tempat di mana Yesus menyediakan. Jadi kita tidak boleh khawatir artinya. Kita tidak boleh bimbang bahwa kenaikan Tuhan ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia berjanji satu saat nanti Dia akan datang kembali. Jadi ada dua pengertian kedatangan Tuhan. Bahkan tiga.
Yang pertama datang, yang pertama itu adalah kelahiran, tapi datang yang kedua adalah dua pengertian. Datang secara pribadi, yaitu tadi dikatakan ini berkata apa? Ya, dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan kalimat ini diperhatikan, dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, Yesus juga ada. Maka ada lagu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara, ayat ini bukan menakut-nakutin Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat ini hanya ingin memastikan bahwa Yesus naik ke surga, betul-betul menyediakan tempat buat kita Bapak Ibu. Orang yang tahu bahwa percaya Yesus selamat, dia tidak takut mati, saudara. Karena kita pun akan seperti dia. Kita juga akan mati. Apa kita akan naik ke surga? Naik ke surga. Kita akan ada di namanya Yerusalem baru. Di mana sana tidak ada susah, tidak ada pergumulan. Yang ada hanyalah pujian dan penyembahan dan kemuliaan. Jadi kalau saudara tahu ayat ini, saudara sekarang tidak boleh lagi takut mati. Saya kalau berkunjung ke Pak Suradi, kalau pas ngobrol berdua, dia selalu berkata, ketika wah Pak kok sehat, ganteng, semakin ganteng. Jawaban Pak Suradi berkata, aku sudah siap mati Pak Timo. Coba. Ini jawaban orang yang perlu dicontoh. Seorang yang senior yang dia ingin mengatakan bahwa aku siap mati dalam kondisi seperti apapun. Bahkan Pak Suradi waktu sakit itu ngomong begitu. Bahkan tak pikir cuma waktu sakit. Karena saking sakitnya kan pasrah. Wis mati weh kan gitu. Tapi enggak. Saya ngomong ini waktu Pak Suradi sehat loh. Bahkan belum lama ini dia selalu berkata, aku mati saiki yo siap. Itu tandanya ini adalah orang-orang yang pasti dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan dia akan tinggal bersamaku. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang takut mati di sini? Saudara, mati itu diselamatkan. Masuk surga, dia berjanji dia akan datang kembali menjemput kita. Dan kita akan tinggal di surga Bapak Ibu. Jadi makanya ketika saya naik motor kadang suka ngantuk, suka apa. Saya berpikir bukan saya takut mati. Tapi saya takut nabrak orang itu yang mati saudara. Kalau saya yang mati saya jamin saya masuk surga. Saya yakin makanya saya ngantuk santai aja. Saya bilang, Mah udah lewat jembatan belum? Wah sudah lewat jauh, berarti saya tadi tidur deh. Saya tidur tadi berarti. Waktu nyopir juga sama. Sudah lewat pom bensin belum Mah? Sudah lewat jauh, berarti saya tidur tadi saudara. Tapi kalau Tuhan belum datang yang kedua kali menjemput kita, ya belum, berarti rumahnya belum
Jadi saudara, lagi dipasang emasnya. Amin saudara. Kalau saudara sekarang masih hidup, percaya emasnya lagi dipasang. Pintunya lagi ditetei, lagi dibangun yang bagus. Amin saudara. Jadi tak usah takut. Karena dia menyediakan surga buat kita. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi begini. Kalau tadi 3 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus adalah jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada surga. Dikatakan kebenaran yang benar dan sumber kehidupan itu adalah Yesus. Dan kita sudah dibenarkan melalui kuasa darah Yesus. Kita sudah ditebus dan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tugas kita apa? Menanti-nantikan dia dengan tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena Yesus datang seperti pencuri. Apa istilah Yesus datang seperti pencuri? Bukankah saudara bisa melihat? Kemarin barusan saya dapat kesaksian dari Pak Rusyanto, Bu itu ya, Bu Pancar. Orangnya sehat, bar mandi, tiba-tiba mati. Ya. Kita enggak tahu. Dia datang seperti pencuri. Tapi kalau kedatangan kedua kali secara universal, memang dia datang nanti menunggu Injil diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan dia akan turun seperti dia naik, dia datang. Tapi kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita dan bawa ke tempat di mana surga sudah ada itu. Dia datang secara pribadi. Maka dari itu, seperti khotbahnya Pak Subur tadi kemarin, setialah dan menanti-nantikan Tuhan. Kitab Yesaya berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu. Untuk apa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun. Di ayat 4, ayat 5, ayat 6 tadi kita baca. Mereka disuruh ditinggal di situ saja. Tidak boleh kemana-mana. Kenapa? Disuruh menantikan datangnya Roh Kudus. Dan Yesus tidak berbohong. Nah, nanti ini akan dijelaskan di sepanjang 10 malam ke depan Bapak Ibu. Dia tidak berbohong. Di loteng Yerusalem 120 orang. Dimulai dari 12 rasul yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Karena kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Siapa itu Roh Kudus? Dia adalah penolong. Siapa itu Roh Kudus? Dia adalah roh kebenaran Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 7 Bapak Ibu. Tadi ayat 4, ayat 6, ayat 3, kita baca ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia itu siapa? Roh Kudus, roh kebenaran. Coba ayat yang ke-16 dari Yohanes 14 ayat 16 dikatakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu anak Tuhan GPD telah kasih mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi maka penghibur itu tidak turun. Jadi Bapak Ibu, roh kebenaran. Roh yang dijanjikan Tuhan itu, dia akan memimpin kita. Dikatakan dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman.
Maka dalam doa berkat, saya selalu berkata, dan saudara pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa kita di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, Dia yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus naik, Dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Bukti Dia adalah Tuhan. Yesus naik, Dia menyediakan tempat buat kita. Yesus naik, Dia akan mengirim Roh Kudus buat kita. Roh Kudus itu akan menyertai kita, memimpin kita, menolong kita di saat kita kesusahan, di saat kita sedang ada pergumulan. Kesimpulannya, mari yang terakhir kesimpulannya. Kalau dibuat keempat kayaknya nggak tepat, tapi kesimpulannya, Yesus naik ke sorga, tapi Dia akan datang kembali. Haleluya saudara, haleluya. Yuk baca yang terakhir, Kisah 1 ayat 11. Di slide sudah ada Mbak Cici. Ya, Kisah 1 ayat 11 kita baca sama-sama. Ya, Kisah 1 ayat 11, semua membaca ayat ini, buka HP saudara di Alkitab saudara. Ini ayat yang sangat terakhir, ayat 1 ayat 11 ini mari kita baca bersama-sama. Kisah 1, loh gak ada orang di situ ya? Yang LCD siapa? C? Sudah slide terakhir C. Di Kisah 1 ayat 11, ya, Dia datang kembali. Oke, yuk baca yang ayat 11. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Dua pengertian ya. Yesus datang kedua kali. Yang pertama, Dia datang kedua kali akan menjemput kita pulang ke sorga. Yang kedua, Dia datang kembali di atas awan-awan. Dia akan memerintah kita sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu ya Roh Kudus. Roh Kudus, ini. Saudara, kita angkat pujian ini dengan musik string piano yang lembut. Dan saudara responi firman Allah sore malam hari ini. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun buat Bapak Ibu Saudara. Yang rindu Roh Kudus turun dan
penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Malam ini mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengawali sebagai doa di malam pertama ini. Dan seterusnya Roh Kudus akan menyatakan kuasanya. Mari semua yang datang kepada Tuhan, yang malam ini datang. 5 menit buat Tuhan. Berikan waktu buat Tuhan 5 menit. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita melalui kuasa Roh Kudus. Sore hari Roh Kudus akan turun atas kita dan akan menjamah kita. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Mari minta kuasa Allah turun atas kita. Haleluya, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami sekarang ini dengan api. Angkat tanganmu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus. Katakan ini hamba-Mu. Ini hamba. Mari lagi katakan ya Roh Kudus. Roh Kudus. Urapi kami. Urapi. Katakan ya Roh Kudus. Roh. Mari datang kepada Tuhan. Dia akan mengurapi kita. Dia akan memenuhi kita. Ini sebagai kerendahan hati kita. Katakan ini hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu. Penuhi Coba jemaat Tuhan saja katakan Roh Kudus. Roh. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Ini hamba-Mu ya Roh Kudus. Dia turun atas kita. Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba. Sekali lagi jemaat, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan ya Roh Kudus. Roh Dia yang datang sendiri kepada saudara malam hari ini. Dia datang sendiri dan akan menjamah saudara. Bukan saya sebagai hamba Tuhan, tapi Roh Kudus datang sendiri. Ya ralabalabalabalaba sekera bapa. Shikiri ralabalabalabalaba shanda ya ralabalaba. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba. Terima. Ya ralaba syataka ya ralaba. Dia penuhi kita sore hari ini. Ya ralaba. Ya terima dia, buka hatimu. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu lembut. Dia dijanjikan turun atas kita. Dia akan menyertai kita, memimpin kita. Ya ralabalaba syaka ya ralabalaba. Ya ralabalaba. Turun Roh Kudus turun. Kami minta turun menjamah kami. Jamah. Ya ralabalaba syaka ya.
jamah, 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 jamah. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus turun atas kamu. Jamah, 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 jamah. Kiara baba baba, jamah. Kiara laba laba sataka yara laba laba. Jamah, jamah. Angkat tangan tinggi, jamah, 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 jamah. Shikira laba 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 laba. Shikira, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan Tuhan jamah. Terima Roh Kudus. Jamah, 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 jamah. Dikarabasata kaya laba 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 laba. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Penuhi hambamu ini Tuhan. Penuhi hambamu ini Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang terus mengalir. Jamah, 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 jamah. Shikirabarabarabara. Terima, terima, terima pengurapan Tuhan. Terima, terima, jamah, 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 jamah. Semua terima. Tuhan mengalir dalam setiap kita. Tuhan Roh Kudus mengalir di setiap kita. Menikmati, mari menikmati. Tuhan sentuh hati kita. Tuhan jamah kita. Rabashaka yara lama-lama. Jamah, jamah Tuhan. Jamah, jamah Tuhan. Jamah, mengalir, mengalir. Penuhi, 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 penuhi. Ya, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Yes. Coba saudara gandeng tangan sebelahnya. Coba semua bergandeng tangan. Saya akan mengalirkan kuasa hadirat Allah. Saya akan mengundang hadirat Allah turun dan menjamah saudara. Siapapun kita, asal mau membuka hatinya, Roh Kudus akan menguasai hidupmu. Gandeng tangan sebelah kirinya. Semua bergandeng tangan. Jangan lihat siapa kanan kiri kita. Semua bergandeng tangan. Roh Kudus kuat sekali malam hari ini hadir di tengah-tengah kita. Dia mau menjamah kita. Syikiriti syikira bala 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 bala. Ya bala bala bala. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah roh kiri PPPPCT karapa. Sekali lagi katakan mengalirlah. Oh, mengalirlah. Ya la 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 la. Mengalir, mengalir, mengalir. Mendapat keteduhan. Berikan keteduhan buat jemaatmu. Berikan keteduhan. Sikira papa 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 rapa sekerete karapa. Pulihkanku. Saudara percayalah. Roh Kudus mengalir di setiap hati kita malam hari ini. Dan Dia akan menjamah kita, memenuhi seluruh kehidupan kita. Dia berjanji, Roh Kudus akan menyertai kita dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan, cobaan, ujian. Roh Kudus menyertai kita semua. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman. Semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Nama-Mu diagungkan. Karena keterbatasan waktu Tuhan. Kami berterima kasih buat lawatan-Mu. Jamahan-Mu sore hari ini. Untuk setiap kami yang datang sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan dan dijamah Tuhan menyambutnya dengan berkata amin. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu jadi
kita akan menikmati hadirat Tuhan besok malam di tempat ini jam 6:30 malam Bapak Ibu ya. Besok kita akan dihadiri oleh hamba Tuhan dari GPD Generasi Emas ya. Jadi kita akan diberkati dengan firman Tuhan dan besok kita juga akan terus dalam doa-doa pengurapan seperti ini. Saya rindu Bapak Ibu, jemaat mengalami perubahan, mengalami berkat Tuhan melimpah, mengalami pemulihan. Dengan mengikuti doa 10 hari Pentakosta ini, saya yakin akan ada terobosan ekonomi, terobosan rohani dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adalah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi